Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik ya. Karena kita akan melanjutkan cerita dari Ngunduh Jiwa di part terakhir, yaitu part 12. Wow, cukup panjang juga ya cerita kali ini. Nah, buat kalian yang belum nonton di part sebelumnya, silakanlah kalian tonton terlebih dahulu agar kalian bisa memahami alur dari part kali ini. Karena ini memang part ending sih, memang paling penting juga gitu. Oke ya, buat kalian yang sudah nontonnya, yang sudah nonton dari awal sampai di sini, kita langsung aja tanpa banyak basa-basi masuk ke ceritanya. Dendam dan ambisi. Desa Tejokromo. Kita flashback 1 hari setelah kematian Rahayu ya. Langkah dari seorang pria menerobos masuk ke dalam rumah yang sangat besar, bak istana yang berdiri di tengah-tengah desa. Entah dari mana informasi yang dia dapatkan, namun sebelum itu dirinya sudah mengambil sebuah benda penting yang menjadi sebuah media penyebab dari kematian orang yang sangat dicintainya. Jika pria sepengantin itu benar, maka orang itu berada di sekitaran kamar ini. Sumantri memasuki sebuah kamar yang disinyalir sebagai tempat dari persembunyian orang yang telah melakukan kejahatan sebesar ini. Saat dirinya memasuki kamar tersebut, tubuhnya tidak berhenti bergetar. Di hadapannya sudah ada seorang yang belum dia ketahui sebelumnya. Tatapan Sumantri sangat kesal tatkala seorang pria tua dengan tubuh yang sudah benar-benar di ambang kematian sedang menatap cermin pengantin. "Bagaimana? Sudahkah kau puas dengan melakukan apa yang kau inginkan?" tanya Sumantri terhadap pria tersebut. Pria tua itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa menatap Sumantri dengan penuh iba. Baru kali ini, semua yang direncanakannya benar-benar digagalkan oleh orang yang memiliki dendam layaknya letusan gunung Merapi. "Siapa kau?" "Aku adalah orang yang akan menjadi tuanmu kelak. Kau harus tunduk kepadaku." "Apa untungnya aku menjadi budak dari orang yang bahkan lebih rendah kedudukannya dariku?" Tak ada kalimat yang dikeluarkan Sumantri saat itu. Dia sudah benar-benar tidak bisa menahan dirinya lagi. Padahal dirinya sedang berusaha untuk membalaskan kejahatan yang selama ini menjadi ketakutannya. "Malam ini aku rasa semuanya harus diselesaikan." "Sebelum kau mengatakan hal itu, cobalah mengaca terlebih dahulu. Kau hanyalah manusia biasa. Kau bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk menundukkanku." Sumantri hanya tersenyum. Dia bahkan tidak menyangka jika musuhnya sangat lihai untuk mematahkan mental dan menjatuhkan semua semangatnya. "Kau tahu, kematian Rahayu menyisakan jejak. Jejak itulah adalah kelemahan dari apa yang selama ini kau punya." Sumantri kemudian menunjukkan sebuah sisir. Dia tahu jika sisir yang dipegangnya sekarang bukanlah sisir biasa. Sisir itu adalah penyebab Rahayu meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. "Jika aku patahkan, apa yang terjadi?" Apa yang kau lakukan? Jangan kau patahkan." Perlahan, Sumantri mengangkat sisir itu ke bagian atas dengan tangan kanannya. Dia kemudian menjatuhkannya dan menginjak-injak sisir tersebut. Tidak berselang lama, pria tua yang ada di hadapannya merasa seperti kesakitan. Dadanya seperti diinjak-injak hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. "Hentikan!" "Aku tahu, ini bukan sisir biasa. Baiklah, aku akan menjadi budakmu." Sumantri pun menghentikan itu. Jika seorang penjahatnya naik begitu drastis, hati dan pikirannya dipenuhi dengan kebencian. Siapa namamu, anak muda? Perlukah aku menyebutkan namaku?" "Benar, seorang budak harus mengetahui nama tuannya. Begitupun sebaliknya, aku ingin mengetahui nama tuanku yang sebenarnya." Sumantri hanya tersenyum. Kali ini usahanya benar-benar tidak sia-sia. Dia bahkan tidak menyangka jika hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena mampu menundukkan orang yang telah membunuh calon istrinya. "Namaku adalah Sumantri." Pria tua itu membalikkan badan, seolah kematiannya sudah dekat. Dia mencoba untuk bangkit dari tempat duduknya. Dia berjalan dengan sangat pelan. Tubuhnya yang selama ini menjadi nyawa bagi kehidupan orang-orang yang memujanya sekarang sudah berada di batas mautnya. "Ingat Mantri, yang memiliki dendam bukan dirimu saja. Ada orang lain yang pernah merasakan sakit yang tidak bisa terobati sehingga dia melakukan hal yang sama sepertimu. Kita semua akan mati di tangan demit itu."
Pria tua itu memegang pundak Sumantri, lalu dia mencengkramnya dengan sangat kuat. Sumantri sendiri sampai merasakan kesakitan, urat-uratnya seperti ditarik dengan keras. Bahkan, dia tidak menyadari bahwa selama ini dia sudah masuk ke dalam perangkap yang salah. Ngunduh jiwa tidak akan bisa dihentikan kecuali calon pengantin mematahkan 3 sisir tersebut dan menancapkannya ke tiap liang lahat tiap-tiap korbannya. Semakin dicengkram, tubuh Sumantri semakin kesakitan. Suhu badannya tiba-tiba berubah drastis. Mata Sumantri memerah seketika. Dia tidak bisa menahan lebih dalam lagi akan kesakitan yang luar biasa. Lepaskan! Lepaskan! Kau tahu, selama ini aku mencari para pengantin dengan menggerakkan istri dan anakku. Lalu, aku juga memanfaatkan perias pengantin yang merupakan orang yang sudah aku ajarkan untuk menumbalkan para korban. Fakta demi fakta mulai terungkap. Ternyata orang-orang seperti Bunda Melati dan yang lainnya adalah orang-orang yang dijadikan sebagai penggerak untuk mengunduh jiwanya. Dan rumor terkait dengan keberadaan dari Pak Pranomo yang disembunyikan ternyata benar adanya. Itu menandakan jika ngunduh jiwa dilakukan di tempat yang tertutup, ini adalah sebuah ruangan yang dipergunakan untuk menumbalkan para wanita yang akan dijadikan wadah dari demit manten. Ruangan itu sangat luas, didesain seperti layaknya ruangan yang dipergunakan untuk tempat pertemuan. Tidak heran jika tempat sebesar ini hanya diperuntukkan sebagai tempat untuk melakukan ritual ngunduh jiwa yang dilakukan oleh Pak Pranomo. Sumantri tidak mau mengalah. Dia berusaha untuk mengambil sisir yang merupakan kunci utama untuk bisa menundukkan Pak Pranomo. Kedua tangan Sumantri sudah siap untuk menekan dengan kencang sisir tersebut agar patah. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tiba-tiba bulu kuduk mereka mendadak merinding. Tangan mereka langsung lumpuh dan tidak bisa digerakkan manakala mereka merasa ada sesuatu yang hadir di sekitar ruangan tersebut. Hingga mereka ketakutan, mereka berdua benar-benar tercipta. Keduanya terdiam layaknya batu tatkala tepat di belakang mereka sudah berdiri sosok demit manten yang sedang menyaksikan pertikaian keduanya. Perlahan, sosok tersebut mengambil sebuah sisir yang berada di tangan Sumantri. Dia kemudian berjalan ke arah cermin sembari melepaskan sanggul di rambutnya. Seperti halnya seorang wanita biasa, sosok tersebut tersenyum ke arah cermin tersebut sembari merapikan rambutnya bekas sanggulannya. Keduanya benar-benar terdiam dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan, tubuh dari Pak Pranomo tidak bisa menahan hal tersebut. Dia kemudian terjatuh dengan mulut yang sudah berbusa. Sedangkan Sumantri, dia bahkan masih menyadari jika sosok demit tersebut adalah masih betah dengan tindakan anehnya yang sedang menyisiri rambut. Perlahan, sosok yang ada di hadapannya mendadak berubah menjadi seorang wanita yang dikenalinya. Rahayu? Wanita yang memiliki wajah simetris dan berparas cantik itu tersenyum saat Sumantri memanggil namanya. Akan tetapi, keniscayaan yang tidak berbalik terhadap apa yang dipikirkan oleh Sumantri benar-benar terjadi. Wanita itu hanyalah khayalan. Wajahnya seketika berubah wujud menjadi sosok pengantin dengan rupa yang sangat mengerikan. Rahayu! Sosok tersebut sedang memakani bunga melati yang sudah berada di dekat cermin. Perlahan-lahan, dia memakannya dengan wajah yang menyeringai ke arah Sumantri. Setelah selesai, sosok pengantin itu beranjak bangkit. Dia kemudian meninggalkan Sumantri dan menjatuhkan sisirnya tepat di dekat cermin, tepat di mana dirinya terduduk. Sumantri tidak percaya jika wanita yang dicintainya benar-benar telah dijadikan sebagai wadah dari demit manten yang merupakan ingon-ingon atau peliharaan dari Pak Pranowo, beserta dengan perias pengantin yang menjadi rekan kinerjanya. Hari itu Sumantri telah merencanakan sesuatu. Dia berencana untuk mengikat demit manten agar semua yang terjadi tatkala bulan pengantin tiba, dia sendirilah yang menjadi kendali sepenuhnya. Namun, dia hanya ingin melakukan hal tersebut dengan cara menjadikan Pak Pranowo sebagai budak dan bawahannya. Dengan begitu, ngunduh jiwa yang dilakukan oleh keluarga Pak Pranowo dan para penggeraknya adalah kehendak dari Sumantri yang sengaja ingin memanipulasi semua kejadian agar dirinya bisa membalaskan dendam kesumatnya terhadap keluarga Pak Pranowo dan para penggerak ngunduh jiwa. Sumantri segera bergerak cepat. Dia kemudian mengambil sisir yang disinyalir sebagai media untuk mengendalikan si sosok demit manten tersebut. Lalu, dia menuju ke tempat pemakaman Rahayu untuk menggali kuburannya dan mengambil tali pocong yang tertimbun di dalamnya.
Sembari membawa cangkul, Sumantri menuju ke tempat pemakaman Rahayu yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan lokasi dari rumah Mbah Sur, orang tua dari Rahayu sendiri. Sesamanya di pemakaman, Sumantri langsung menggali kuburan Rahayu dan terus-menerus meyakinkan kepada dirinya bahwa hal yang sedang dilakukannya adalah demi kebahagiaannya sendiri. Sumantri terus menggali tiap tanah yang masih basah itu. Tidak terasa, air matanya menetes saat sudah berada di pertengahan penggalian. Dia berteriak kencang sebagai bentuk kekecewaannya terhadap dunia yang tidak memihak akan jalan hidupnya. Bajingan! Kalian semua para manusia bajingan! Kalian semua memiliki kedikdayaan dan kekuatan yang berlimpah. Kalian telah seenaknya mengatur kehidupan dan kematian seseorang. Lihat dan dengarkanlah, aku Sumantri. Aku membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah merenggut kebahagiaan orang yang aku cintai. Prak, prak. Sumantri dengan brutalnya melemparkan papan tersebut dan menangisi wanita yang sudah menjadi mayit serta menjadi wadah dari tumit manten, ingonan dari keluarga Pak Pranomo. Setelah dirinya tenang, Sumantri mengecup dahi mayit tersebut dan mengatakan sesuatu dengan membisiki telinga mayit yang tidak bernyawa itu. Mari kita balaskan dendam mereka, sayang. Ibumu juga adalah orang yang menyerahkan tubuh cantikmu kepada keluarga iblis tersebut. Suatu saat nanti, aku akan bebaskan dirimu untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang sudah membuatmu menderita sepenuhnya. Sumantri segera mengambil tali pocong Rahayu dan kemudian merapihkan kembali semuanya agar rencana dan tujuannya benar-benar berjalan sesuai dugaannya. Ingatlah kalian, bulan pengantin akan tetap berjalan, namun tepat di mana korban yang aku pilih, dia sendirilah yang akan menjadi jembatan bagi dendam kesumatku. Desa Tejokromo, hari setelah kematian Pak Wikto dan Mbah Sur. Kita kembali ke masa sekarang ya. Senja di langit Desa Tejokromo sesaat menggambarkan sesuatu yang membingungkan. Seakan-akan ingin terjadi sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan lagi kedatangannya. Saat itu, banyak yang warga berbondong-bondong untuk keluar dari rumahnya masing-masing. Mereka mendengar secara terus-menerus suara burung gagak yang memberikan ucapan selamat datang terhadap para jenazah yang entah kapan dan waktunya akan tiba. Ibu Sumi melihat keanehan itu dari balik jendela rumah. Dia kemudian sejenak untuk mengetahui lebih jelas terkait warna langit yang sangat aneh untuk dipandang. Mega merah ini memiliki warna layaknya darah. Pak Sumardi yang melihat sang istri sudah berada di luaran rumah, ia pun menghampiri istrinya sembari menanyakan sesuatu kepadanya. Ada apa, Bu? Lihat, Pak, langitnya berwarna aneh. Orang dulu bilang, jika langit ini memiliki warna seperti layaknya darah, itu berarti akan ada pembantaian besar-besaran. Aku harus menemui Sumantri. Sumantri? Di mana? Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi yang aku ingin tanyakan adalah terkait dengan pengantin selanjutnya yang akan dinikahkan oleh Bagus. Mengapa pestanya belum ada? Pak Sumardi baru menyadari akan hal tersebut. Pesta pernikahan yang seharusnya jatuh tepat di bulan pengantin ini sepertinya tertunda. Apakah tertundanya pesta pernikahan antara Bagus dan calon pengantin selanjutnya dikarenakan kematian dari Pak Wikto? Jika memang demikian itu terjadi, maka kematian dari Pak Wikto adalah salah satu pengecoh untuk menjadikan acara pernikahan tersebut sebagai panggung utama yang menjadikan semua ritual yang direncanakan oleh Bunda Melati berjalan dengan lancar. Hanya ada satu orang yang bisa menjawabnya. Jelas Pak Sumardi. Siapa, Pak? Mbah Sur. Pak Sumardi tahu jika Mbah Sur adalah orang yang masih memiliki hubungan terdekat dengan Sumantri. Dia berencana untuk menemui Mbah Sur dengan tujuan menanyakan keberadaan dari Sumantri. Menurut keduanya, Sumantri adalah kunci dari ngunduh jiwa. Dilihat dari pengakuan JK, Sumantri adalah orang yang melakukan pembunuhan di balik ini. Itu berarti Sumantri telah mengambil kendali dari apa yang selama ini dipikirkan orang-orang terkait dengan kemunculan demit manten. Jika Sumantri melakukan ini, lalu, apa tujuannya dia membunuh Pak Wikto? Tanya Ibu Sumi. Aku yakin kita semua tidak mengetahui terkait dengan perbedaan antara domba dan serigala dalam kehidupan manusia. Apa jangan-jangan Sumantri adalah orang yang memang menjadi suruhan dari Bunda Melati? Lalu, siapa yang membunuh Rahayu? Entahlah, kita tidak tahu siapa yang berperan untuk memegang demit manten itu sendiri. Namun jika pikiranku benar, ada banyak kendali dalam satu nahkoda. Sangat sulit untuk dipercaya dengan peran Sumantri dalam hal ini. Pak Sumardi dan Ibu Sumi juga masih meragukan dengan Sumantri. Entah mengapa, keraguannya begitu kuat tatkala JK menyebutkan jika pelaku dalam kematian dari Pak Wikto sendiri adalah Sumantri. Jika memang demikian adanya,
maka Sumantri masih memiliki hubungan antara dirinya dengan Bunda Melati. Namun, jika Sumantri masih memiliki hubungan antara dirinya dengan Bunda Melati, mengapa Rahayu terbunuh dan dijadikan tumbal dari Ngunduh Jiwo? Sumantri satu-satunya kunci untuk menyelesaikan Ngunduh Jiwo. Jika memang dirinya adalah orang yang mengendalikan semuanya terkait dengan demit manten, maka dia juga sudah tahu siapa pelaku yang sebenarnya yang sengaja disembunyikan dari orang-orang. Ibu Sumi sangat yakin jika Sumantri adalah satu-satunya orang yang mengetahui lebih dalam terkait dengan Ngunduh Jiwo. Itu berarti dia juga mengetahui siapa pelaku dari orang yang berada di Ngunduh Jiwo tersebut. Sore itu mereka berdua memaksakan diri untuk pergi menuju ke rumah Mbah Sur. Mereka tidak memperdulikan keadaan yang sedang terjadi di kedua desa tepat di bulan pengantin tiba. Ketakutan mereka bukanlah terhadap kematian yang nantinya akan merenggut nyawa mereka sendiri. Akan tetapi, yang mereka takutkan adalah tatkala ritual itu terjadi, maka semuanya akan sia-sia. Sementara itu, Sumantri sudah berada di hadapan rumah Bi Imah. Dia sepertinya ingin memberikan sebuah kabar gembira terkait dengan apa yang selama ini dia lakukan. Dok, 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 dok. Dok, 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 dok. 3 kali Sumantri mengetuk pintu namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Dia hanya tersenyum sembari menunggu pintu rumah tersebut terbuka. Saat di mana Sumantri ingin mengetuk pintu kembali, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki yang menuju ke arah pintu. Tidak berselang lama pintu pun terbuka. Sumantri segera memberikan sapaan yang hangat tatkala Bi Imah membukakan pintu untuknya. Selamat sore, prias pengantin keluarga Pranomo. Bi Imah terkejut saat dirinya mengetahui jika orang yang sudah di hadapan rumahnya adalah orang yang selama ini menjadi topik pembicaraan dalam keluarga Pranomo itu sendiri. Mau apa kau kemari, Mantri? Aku tahu, kau membocorkan rahasiaku. Maksudmu? Apakah Bunda Melati sudah memberikanmu perintah? Bi Imah tidak bisa berkata apa-apa. Dia bahkan tidak tahu menau soal pembahasan yang sedang ditanyakan oleh Sumantri kepadanya. Aku tidak mengerti maksudmu, Mantri. Aku tidak membocorkan rahasia. Benarkah? Lalu, mengapa aku merasa jika ritual ini diundur? Calon pengantin membatalkan pernikahannya. Dibatalkan? Ini semua karena kau. Kau yang memberitahu tentang hubungan terlarang antara Bagus dan juga Cici kepada wanita itu, kan? Sumantri terdiam. Tidak berselang lama dia tertawa kegirangan seperti menikmati semua alur yang telah dia rangkai, lalu menjadi kenyataan dengan semua proses yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Apa yang kau tertawakan, Mantri? Sesuai dengan dugaanku, ritualnya diundur. Apa maksudmu? Apakah kau sengaja merencanakan ini semua agar Ngunduh Jiwo benar-benar menjadi gagal? Atau ada hal lain yang kau sembunyikan? Sumantri menatap tajam ke arah Bi Imah. Dia tidak menyadari jika orang selayaknya Bi Imah sedang memposisikan dirinya sebagai korban. Seharusnya Bi Imah menerima segala bentuk karma yang sudah dia lakukan selama menjadikan para wanita sebagai korban dari Ngunduh Jiwo itu sendiri. Kau tahu, aku sangat membenci Bunda Melati, terutama pria yang bernama Bagus. Namun, aku tidak pernah membenci terhadap dengan ayahnya. Apa maksudmu? Kematian dari Kusumawati, Ibu Heni, Wikto, dan juga Mbah Sur. Semuanya adalah atas kendaliku sendiri. Bi Imah terkejut mendengar hal tersebut. Dia bahkan tidak mengetahui bagaimana bisa Sumantri mengendalikan semuanya. Bagaimana bisa? Aku tahu siapa pelaku di balik Ngunduh Jiwo ini. Bi Imah langsung teringat dengan seorang yang selama ini dijadikan sebagai alat utama atas Ngunduh Jiwo itu sendiri. Dia adalah Pak Pranomo. Orang yang selama ini sengaja disembunyikan oleh keluarga Melati karena dirinya lah orang yang berada di balik Ngunduh Jiwo itu sendiri. Akan tetapi, bagaimana bisa Sumantri mengendalikan itu semua? Sumantri pun mengeluarkan satu persatu tali pocong yang sudah dia ambil dari tiap masing-masing kuburan dari yang selama ini dia bunuh kecuali tali pocong milik Pak Wikto. Tali pocong tersebut sedang berada di tangan JK. Seorang pria tua yang bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun harus benar-benar aku paksa untuk mengetahui bagaimana caranya menjadi tuan dari apa yang selama ini dilakukannya. Jangan bilang kau sengaja melakukan ini demi kepentingan tertentu. Bi Imah adalah orang yang menjadi suruhan dari Bunda Melati untuk menyampaikan terkait dengan orang yang nantinya akan ditumbalkan sesuai dengan arahannya. Bi Imah biasanya akan menuju ke kamar Pak Pranomo untuk memberitahu para korbannya. Namun ternyata Pak Pranomo sendiri sudah disetir oleh Sumantri tatkala dirinya memberikan ancaman kepada Pak Pranomo dengan cara yang mengerikan. Kala itu aku hanya memiliki kenekatan. Awalnya aku ingin membunuh Melati dan juga anaknya.
Namun, aku melihat ada sebuah kamar yang sangat mencurigakan. Kapan kau melakukan itu, Mantri? Tepat setelah 1 hari kematian Rahayu. Aku sudah mengira jika pelakunya adalah Bunda Melati. Akan tetapi, pelaku sebenarnya dari ngunduh jiwa itu sendiri adalah Pak Pranomo. Dia sengaja disembunyikan agar tatkala bulan pengantin tiba, ngunduh jiwa akan dilaksanakan. Tidak disangka jika apa yang dilakukan oleh Sumantri adalah sesuatu yang berada di luar nalar. Bahkan pandangan Bima sendiri menjadi berbeda dengan pria yang sudah ada di hadapannya itu. Kau gila, apa rencanamu? Rencanaku? Aku tidak memiliki rencana apapun. Akan tetapi, aku akan menghubungi 2 orang yang bertugas memandikan jenazah agar kelak mereka mau memandikan para penggerak ngunduh jiwa sekaligus pelaku dari ngunduh jiwa itu sendiri. Maksudmu? Sumantri meminta kepada Bima untuk mendekati telinganya. Dia kemudian mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan di telinga Bima. Aku akan membebaskan Demit Manten. Kelak, dia akan mencari para penggerak ngunduh jiwa lengkap dengan pelakunya. Apakah kau siap untuk melihat kemarahan sosok Demit Manten tersebut? Bruk, Bima segera mendorong tubuh Sumantri hingga dirinya terjatuh. Akan tetapi, Sumantri justru tertawa kegirangan dengan dampak yang diterimanya setelah memberitahu hal tersebut kepada Bima. Bajingan kau, Mantri. Ternyata selama ini kau memanipulasi semuanya. Kau sengaja kan turut ikut campur dalam ngunduh jiwa agar mengambil momen ini. Momen? Kau sengaja kan mengendalikan pengantin selanjutnya agar tidak menjadi korban dari ngunduh jiwa. Lalu kau jadikan dia sebagai jembatan untuk dendam ke Sumatmu. Sumantri bertepuk tangan berkali-kali. Dia tidak menyangka Bima sudah mengetahui rencana sesungguhnya yang sudah dia rencanakan tepat setelah kematian dari Rahayu. Perlahan, Bima juga tidak mau kalah. Dia tersenyum lebar ke arah Sumantri karena dirinya bukanlah orang lemah seperti yang ada di dalam benak pikiran Sumantri. Lakukan dan lampiaskan dendammu, Mantri. Aku akan melakukan apapun demi membatalkan rencana busukmu itu. Dan wanita yang memandikan jenazah itu, aku sudah mengikatnya. Namun Sumantri tidaklah lemah. Dia juga sudah mengetahui langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bima. Aku tahu pikiranmu sedang mengarah kemana. Aku tidak peduli dengan rencanamu. Yang pasti, aku tidak akan biarkan kau menyentuh Dini. Sumantri pun meninggalkan rumah Bima. Lalu ia mengarahkan perjalanannya menuju rumah yang nantinya akan dijadikan jembatan dari dendam kesumatnya, Dini. Singkatnya, Sumantri telah berada di sebuah rumah yang menjadi sebuah kunci untuk menghentikan ngunduh jiwa. Rumah itu adalah milik seorang pengantin wanita yang gagal menikah dengan Bagus, anak dari Bunda Melati dan Pak Pranomo. Dok. Tidak berselang lama, pintu terbuka. Seorang wanita yang penampilannya sudah tidak terawat keluar sembari membawa sebilah pisau di tangannya. Mau apa kau datang kemari lagi? Sumantri mengangkat kedua tangannya. Dia berharap sebilah pisau tajam itu tidak menusuk perutnya. Pergi, jangan ganggu keluarga kami lagi. Tunggu. Tahan emosimu. Kau dan mereka semua tidak ada bedanya. Biarkan keluarga kami bebas dan berdamai dari rongrongan orang-orang berjubah munafik. Lagi-lagi, Sumantri benar-benar ahli dalam bersilat lidah. Dia berusaha untuk meyakinkan kepada Dini agar dirinya mau mendatanginya ke rumah Mbah Sur. Aku tahu. Emosimu meledak saat mengetahui hal itu semua. Tapi tenanglah, aku membawakan sebuah kabar gembira untukmu. Apa maksudmu? Sumantri segera memberikan sebuah kertas putih yang bertuliskan sebuah kalimat yang menjadi lokasi pemakaman dari orang-orang yang dikenai ngunduh jiwa di Desa Wongso. Besok malam, datanglah ke pemakaman itu. Dini memegangi kertas itu. Tidak sampai di situ, Sumantri akhirnya membuka sebuah rahasia yang saat ini menjadi kunci utamanya. Kau ingin tahu? Keluarga Pranomo tidak akan membiarkan orang yang menggagalkan ritual ngunduh jiwa untuk hidup dalam ketenangan. Apa maksudmu? Sekarang kau milih. Ikut denganku atau semua keluargamu akan menjadi korban dari keluarga Pranomo. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuk membungkam keluargamu dari ngunduh jiwa. Ngunduh jiwa? Iya, ritual penumbalan para pengantin di bulan pengantin. Dini akhirnya menyebutkan keinginannya tatkala Sumantri membeberkan sesuatu yang belum dia ketahui sebelumnya. Aku hanya ingin satu hal. Sebutkan keinginanmu. Aku ingin mereka berdua menderita. Sumantri tersenyum. Dia tahu 2 orang yang dimaksud oleh Dini adalah Bagus dan Cici. Sama halnya seperti Sumantri, dia juga membenci 2 orang tersebut. Mimpi dan keinginan kita sama.
Besok malam, kita akan menjadikan mereka semua menderita. Lalu, bagaimana dengan benda itu? Benda yang dimaksud adalah 3 sisir perias pengantin yang disinyalir sebagai media dari pelaku ngunduh jiwa. Patahkan dan tancapkan tepat di makam Rahayu, sisanya berikan kepadaku. Dini pun mengambil 2 sisir yang menjadi benda keinginan dari Sumantri. Entah apa tujuannya, namun Sumantri sendiri sangat lihai dalam mengatur rencana. Tidak berselang lama, Dini membawa 2 sisir perias pengantin yang berwarna kekuning keemasan. 2 sisir itu diserahkan kepada Sumantri dengan cuma-cuma. Ikuti perintahku, tancapkan di kuburan Rahayu, dan kaitkan ini di sisirnya. Sumantri menyerahkan sebuah tali usang yang digunakan untuk mengikat Rahayu. Namun, untuk kembali membebaskannya, Dini harus mengaitkan tali tersebut di sisir yang sudah dipatahkan. Dini mengangguk paham. Dia mengikuti semua arahan Sumantri demi mewujudkan keinginannya. Karena dirasa sudah tak ada lagi pembahasan, Sumantri pun pamit undur diri. Ia mengungkapkan kepada Dini akan ada hal lain yang ingin dilakukannya, yaitu memastikan jika keadaan malam ini benar-benar aman sesuai dugaannya. Sementara itu, Pak Sumardi dan Ibu Sumi sudah tiba di desa Wongso. Tapi, mereka berdua merasa ada yang aneh dengan keadaan desa yang mendadak sangat sunyi. Walaupun memang sejatinya desa Wongso itu sunyi, kesunyiannya tidak seperti saat mereka berdua tiba di desa ini. Desanya benar-benar seperti desa mati ya, Bu? Apakah ini akibat bulan pengantin yang membuat para warga ketakutan? Tapi, mereka semua tidak begitu menyadari bahwa di desa Wongso sendiri, ketika ada salah satu warganya meninggal dunia, mereka akan menutup semua kegiatannya di malam hari. Mereka percaya, semenjak kematian Rahayu, teror dan ketakutannya benar-benar dirasakan oleh para warga. Pak Sumardi dan Ibu Sumi berjalan ke arah rumah Mbah Sur. Setibanya di rumah Mbah Sur, Pak Sumardi dan Ibu Sumi terkejut karena rumah dari Mbah Sur benar-benar sunyi. Mereka berdua tidak merasakan tanda-tanda kehadiran Mbah Sur di rumah tersebut. Pak Sumardi dan Ibu Sumi mengetuk pintu beberapa kali, namun mereka tidak mendapati jawaban dari dalam rumah tersebut. Pak, apakah Mbah Sur sudah pindah? Mereka berdua mengecek ke seluruh bagian rumah dari luaran, dimulai dari bagian samping, belakang, hingga mereka berusaha untuk mencari jalan masuk agar bisa memasuki rumah Mbah Sur. Namun tetap saja, rumah itu seperti tidak berpenghuni, tidak ada suara, lampu rumah benar-benar padam, dan yang mereka dapatkan hanya kesunyian dari rumah tersebut. Ibu Sumi dan Pak Sumardi tidak menyerah. Dia bahkan rela menunggu di depan rumah Mbah Sur untuk mengetahui keadaan Mbah Sur yang sebenarnya. Setengah jam berlalu, mereka masih menunggu kehadiran Mbah Sur. Keduanya benar-benar sangat membutuhkan Mbah Sur untuk mengetahui penyesalan dari ngunduh jiwa darinya. Dari kejauhan, tampak seorang pria berjalan menuju ke arah rumah Mbah Sur. Pak Sumardi dan Ibu Sumi beranjak bangkit dari duduknya. Sekilas, mereka berdua menggali cara langkah kaki yang sangat familiar itu. Belum lagi, perawakan tubuhnya mirip seperti seseorang yang dia kenali. Apakah itu Sumantri? Tanya Ibu Sumi. Setelah pria itu mendekat lebih jauh, Ibu Sumi dan Pak Sumardi baru saja bisa melihat wajah asli dari pria tersebut. Selamat malam, para pemandi jenazah. Tunggu, apa yang kau lakukan malam-malam begini di rumah Mbah Sur? Tanya Ibu Sumi. Seharusnya pertanyaan itu aku arahkan kepada kalian berdua. Apa yang kalian cari di rumah Mbah Sur? Kalian rela meninggalkan desa kalian hanya untuk menemuinya kan? Ibu Sumi dan Pak Sumardi saling memandang. Mereka berdua bahkan mengakui tujuan dari kedatangannya menuju desa Wongso. Aku ingin menemui Mbah Sur. Ada yang ingin aku tanyakan tentang ngunduh jiwa. Kau bisa menanyakan itu kepada aku, ucap Sumantri. Apa maksudmu? Dia sudah wafat. Kematiannya bersamaan dengan seseorang yang berada di Tejokromo. Pasti kau mengenalinya kan? Mereka berdua kaget mendengar penuturan dari Sumantri. Pernyataan yang sangat frontal itu sengaja Sumantri berikan dengan tujuan mengajak kerjasama Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Pak Wikto, bagaimana bisa? Aku pelakunya. Selama ini, kematian para wanita pengantin adalah ulahku. Kau pelaku ngunduh jiwa? Bukan. Aku adalah orang yang mengendalikannya. Pelakunya adalah suami dari Bunda Melati. Dan yang lebih mengejutkan, Bunda Melati dan para kroconya adalah para penggerak dari ngunduh jiwa itu sendiri. Seakan tidak percaya, Ibu Sumi langsung mundur beberapa langkah. Dia bahkan tidak kuasa menahan rasa kesal, emosi sedih dan ketidakpercayaannya akan semua yang sudah berjalan semestinya. Sumantri, apa tujuanmu melakukan itu? Tanya Pak Sumardi.
Sumantri perlahan membalikkan badannya. Dia kemudian melihat warna langit dari desa Wongso yang indah jika dipandang dengan mata telanjang. Dulu, aku mempercayai bahwa cahaya kehidupan akan datang untuk menyinari para hati manusia yang gelap. Sekarang, aku justru membenci pandangan itu. Dengan bangganya, Sumantri pun mengatakan pernyataannya kepada Pak Sumardi terkait dengan tujuan dan ambisinya saat ini. Aku mempercayai bahwa kegelapan yang aku ciptakan kelak akan melahirkan cahaya baru. Kau tahu apa cahaya yang kumaksud? Pak Sumardi hanya terdiam. Tangannya sudah menggenggam kuat dan ingin ia layangkan bonggeman mentah itu tepat di wajah Sumantri. Cahaya itu bernama dendam. Sumantri benar-benar mendapatkan bonggeman mentah dari Pak Sumardi. Dia tidak membayangkan akan berkelanjutan seperti ini. Darah segar menodai bibir bagian kanan Sumantri. Dia bahkan tidak menyangka akan mendapatkan bonggeman mentah dari seorang Pak tua seperti Pak Sumardi. Kau, ucap Pak Sumardi, kau telah sengaja mempermainkan kematian orang-orang hanya untuk mewujudkan dendammu. Sumantri tertawa. Dia bahkan tidak mengerti dengan pandangan dangkal yang dimiliki oleh Pak Sumardi. Lalu, apa yang harus aku lakukan jika orang yang aku cintai juga dibunuh oleh orang-orang yang sama? Dari cinta bisa melahirkan sebuah dendam. Kematian seseorang yang disebabkan oleh ambisi tertentu mampu melukai orang yang ditinggalkannya. Itulah yang ada di kepala Sumantri sekarang. Ia bahkan tidak takut untuk menciptakan nerakanya sendiri dan terjebur ke dalamnya. Dia sudah bersiap untuk mengakhiri hidupnya dengan membunuh orang-orang yang terikat dan berhubungan atas kematian calon istrinya tersebut. Ibu Sumi masih terdiam. Tatapannya menjadi kosong. Pantas saja, saat di mana dirinya mendapati sosok Rahayu, sosok itu minta dilepaskan. Namun, Ibu Sumi masih belum mengerti bagaimana caranya agar bisa melepaskan Rahayu hingga menemui kedamaiannya sendiri di alam lain. Ibu Sumi kemudian bangkit dari duduknya. Dia meminta kepada Sumantri untuk menyelesaikan ngunduh jiwa tersebut. Aku minta kepadamu, Mantri. Selesaikan ngunduh jiwa ini. Bebaskan Rahayu. Aku tidak mengetahui sesakit apa hatimu saat ini. Namun, dendam yang kau ciptakan adalah sebuah lautan nestapa yang kelak akan memberikanmu penderitaan. Memang benar, apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Dia bahkan tidak habis pikir untuk memberikan sebuah penilaian terhadap seorang pria polos seperti Sumantri yang ternyata adalah seorang yang memiliki kendali penuh akan demit manten. Sekali lagi, sebelum Pak Sumardi dan Ibu Sumi pamit, keduanya benar-benar sudah merasa lelah untuk menghadapi pria pendendam seperti Sumantri. Ingat satu hal lagi, Mantri. Tidak ada dendam yang melahirkan dendam. Rasa sakit akan melahirkan bentuk ketidakpercayaan terhadap dunia dan seisinya. Kita akan membenci orang-orang yang bahkan belum kita ketahui seperti apa sifat dan perilakunya. Namun, itu semua hanya dikhususkan bagi orang yang telah mati hati dan pikirannya. Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun meninggalkan Sumantri seorang diri di rumah Mbah Sur. Keduanya sangat lelah untuk kembali ikut campur dalam permasalahan yang sangat tidak masuk akal ini. Sumantri hanya bisa memaklumi hal itu. Dia bahkan tidak melarang kepada orang-orang yang berada di sekitarnya untuk membenci tindakan salahnya itu. Kepergian Pak Sumardi dan Ibu Sumi merupakan sebuah awal dari dimulainya sebuah dendam yang sudah ia tanamkan sejak lama. Di tempat Mbah Sur, Sumantri berusaha untuk menenangkan diri. Setelah kematian calon mertuanya itu, ia menjadikan rumahnya sebagai tempat untuk bernaung. Mau tidak mau, dia sendiri yang harus menjaga rumah tersebut untuk dijadikan sebagai tempat di mana dirinya akan melancarkan aksi dendam kesumatnya terhadap orang-orang yang belum mengalami nasib yang sama seperti kedua orang yang telah lebih dulu meninggal dunia tepat di bulan pengantin. Wikto, Mbah Sur, dua orang ini sudah aku amankan. Selanjutnya, perlahan aku akan habisi mereka semua. Sekarang rumah itu adalah markas bagi Sumantri. Dia dengan tenangnya akan menjalani apa yang menjadi keinginannya. Dia kemudian memasuki kamar dan mencoba untuk mengunjungi seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut. Tatkala Sumantri sedang mengecek tiap kamar, dia terkejut saat mendapati kamar calon istrinya, Rahayu, yang sudah berantakan. Sumantri berinisiatif untuk membereskan kamar istrinya dan merapihkan kembali semua yang berserakan di lantai. Akan tetapi, hal yang mengejutkan terjadi tatkala Sumantri mendapati sebuah benda yang selama ini dia cari. Apa coba tebak teman-teman? Coba ayo hitung 1, 2, 3. Tulis di kolom komentar ya. Apa coba bendanya ini? Rahayu? Cincin ini? Ya benar, Sumantri menemukan sebuah cincin milik calon istrinya.
Cincin itu adalah sebuah hadiah yang dia berikan kepada Rahayu tepat di hari ulang tahunnya. Sumantri saat itu sangat berharap jika dirinya dapat menikahi Rahayu, akan tetapi justru yang terjadi malah sebaliknya. Maut adalah sambutan pertama yang dirasakan oleh Rahayu. Dunia dan seisinya serasa hancur tatkala Sumantri mengetahui hal itu. Kini, ia hanya bisa menangisi seseorang yang sudah menjadi wadah bagi keluarga Pranomo. Sabar sayang, besok akan aku bebaskan dan aku persilahkan kepadamu untuk membalaskan dendam kepada mereka semua. Kita sudah memasuki ke babak terakhir, cinta dan fana. Sejatinya sebuah cinta tercipta dari sebuah rasa dan perasaan yang menjadi satu. Namun, jangan lupakan akan sebuah fana yang terkadang bisa menjadi sebuah pembatas di antara kedua pasangan itu sendiri. Sama halnya seperti cinta orang-orang yang telah ditinggal oleh orang yang dicintainya. Mereka semua penuh untuk bisa menciptakan kesadaran akan sebuah fana yang berdampingan dengan cinta. Sore itu, JK mengunjungi makam keluarganya. Dia benar-benar merasa kesepian. Tidak ada sesuatu yang dia bisa banggakan dalam hidup ini selain ingin bertemu dengan keluarganya seperti dulu. Ibu, Mbak Wati, Bapak, kalian bagaimana di sana? Apakah kalian baik-baik saja? Hari ini, aku masak bayam kesukaan Mbak Wati. Nanti sore, aku coba buat semur telur kesukaan ibu. Malamnya, mungkin aku ingin memasak sayur sop kesukaan bapak. Begitulah kira-kira ungkapan hati yang ingin disampaikan oleh JK. Dia bahkan tidak tahu harus menceritakan apa untuk menghilangkan kesepian di dalam hidupnya. Curahan hatinya hanya tertuju kepada hal-hal yang keluarganya sukai saja. JK sadar, dirinya tidak akan menemui lagi keluarganya di dunia dalam keadaan hidup normal seperti pada umumnya. Namun, di lain sisi juga, dia tidak ingin memberikan beban yang mampu membuat mereka semua menjadi tidak tenang. Jika sudah bisa melakukan apapun sendiri, jika kangen kalian semua, tiap hari, doa JK hanya tertuju kepada kalian semua. JK menaburi makam ketiganya dengan bunga khusus yang digunakan untuk menaburinya di pemakaman. Lalu dia beranjak bangkit dan perlahan pergi meninggalkan pemakaman. Di pertengahan perjalanan, JK mendengar suara rintihan tangis. Dia terdiam sejenak. Kedua kakinya langsung merasa merinding dan sekarang menyebar ke bagian tangan hingga lehernya. Tolong aku, tubuhku masih diikat. Tidak berselang lama, kepalanya kejatuhan sebuah benda kecil berwarna putih dengan wangi yang sangat harum. JK terkejut saat mendapati sebuah melati yang merupakan pertanda dari kehadiran dari sosok demit manten. Dia ada di sini. JK kembali melangkah kakinya dan perlahan melawan rasa sakitnya. Akan tetapi, saat dimana dirinya hendak melewati sebuah makam baru yang masih basah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memegangi kaki JK. Ah, apa ini? Setan! Setan! JK berteriak ketakutan, namun anehnya, tangan itu langsung menghilang. JK langsung menatap sekeliling pemakaman. Lagi-lagi, dia mendengar suara rintihan tangis serta ucapan kalimat yang sangat membuatnya merinding ketakutan. Tolong aku, tubuhku masih diikat. JK memegangi kepalanya. Dia harus tetap tenang dan tidak boleh untuk terbawa dalam suasana mengerikan itu. JK pun segera membuka matanya kembali. Dia kemudian meninggalkan pemakaman tersebut dengan berlari kencang tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi kepadanya. Sesampainya di rumah, JK segera mengunci semua pintu dan dia bersembunyi di balik kamarnya sendiri. Namun, teror belum usai sampai di situ. Kali ini, JK mendengar suara gedoran pintu dari kamar sebelahnya, yang mana kamar itu adalah kamar milik ibunya sendiri. JK menutupi diri dengan selimut. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana bisa dirinya juga mendapatkan teror yang sama. JK ingat, suara itu biasanya digunakan oleh ibunya untuk menidurinya saat kecil. Suara dan nadanya yang khas membuat JK diyakini jika sosok ibunya sedang berada di rumah untuk mencarinya. JK menutupi kedua telinganya dengan tangan. Ia bahkan tidak ingin mendengar suara mengerikan yang nadanya sangat mirip seperti yang sering ibunya nyanyikan. Akan tetapi, semakin JK menutupi telinganya, suara itu semakin kencang dan berdengung keras di telinganya.
JK menutupi matanya. Dia menyadari jika suara itu sekarang sudah berada di kamarnya. Tiba-tiba JK terkejut saat selimutnya perlahan menurun seperti ada seseorang yang sedang menariknya. Keringat dingin mulai bercucuran di leher JK. Bibirnya menggigil ketakutan dan perlahan suara yang sama kembali terdengar. Lalu, tidak lama kemudian, JK merasa ada yang ikut tidur di sebelahnya. Dia merasakan getaran dari tubuh seseorang yang menyentuh ranjang tempat tidurnya. JK pun memberanikan diri untuk membuka kedua matanya. Dan dikala rasa takut telah menenggelamkannya, terlahir sebuah hal yang sangat mengerikan tepat di hadapannya. JK melihat dengan jelas jika keluarganya sudah berada di samping tempat tidurnya sembari menatap ke arahnya dengan tatapan yang mengerikan. Setan! Melu maring kuburan Yonang. Mereka berdua mencoba untuk menggapai tubuh JK. Namun JK berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dia membuka pintu kamarnya dan berlari ke arah depan. Suara-suara mengerikan masih terdengar dari dalam kamarnya. Cepat buka pintunya. Kedua tangan JK bergetar hebat. Dia bahkan tidak fokus untuk memasuki kunci pintu rumah depannya ke dalam lubang pintu itu sendiri. Dan saat dimana kuncinya sudah memasuki lubang itu, tiba-tiba kunci sulit digerakkan dan macet dengan mendadak. Dari dalam kamarnya, JK mendengar kembali sesuatu yang diucapkan oleh seseorang wanita. JK, kamu tidak kangen kami bertiga? JK refleks menggelengkan kepala. Dia berusaha untuk fokus dan membuka pintu rumahnya. Namun suara mengerikan itu tetap terdengar dengan sangat kencang. JK, kamu tidak kangen kami bertiga? JK berteriak sekencang-kencangnya untuk menguatkan mental dan keberanian. Dan saat yang bersamaan, kunci pun bisa digerakkan ke arah membuka pintu. Dan saat JK berhasil keluar dari rumah, dia telah mendapati dua orang yang sangat dikenalinya. JK, kamu kenapa? Tanya Ibu Sumi. Ibu Sumi, Pak Sumardi, mereka datang. Siapa? Ucap Pak Sumardi. Ibu, Bapak, dan Mbak Wati. Mereka mengajakku untuk ke kuburan. Pak Sumardi menatap Ibu Sumi. Dia paham bahwa semuanya sudah dimulai. Bu, sepertinya sudah dimulai. Sementara itu, Sumantri telah tiba di pemakaman sebuah keluarga yang menjadi korban dari Ngunduchiwo. Dia kemudian menancapkan sisir yang sudah dia patahkan ke tanah kuburan ketiganya. Ngunduchiwo sebenarnya sudah dimulai. Malam ini, orang-orang yang telah membuat kalian bertiga menderita menjadi jenazah. Sumantri pergi meninggalkan pemakaman. Dia akan melakukan tugas lain yang semestinya bisa membuat semua rencananya berjalan dengan lancar. Malam harinya, seorang wanita yang dengan rambut yang sudah dirapihkan berjalan ke area pemakaman. Dia mencari sebuah papan nama kuburan yang bernama Rahayu. Setelah dirinya menemukan makam tua yang sudah mengering tanahnya, Dini pun segera melaksanakan amanah dari Sumantri. Dia menancapkan patahan sisir perias itu di tanah kuburan milik Rahayu. Akan tetapi, Dini tidak menancapkan semua patahan sisir itu tepat di makam Rahayu. Dia kemudian tertuju kepada salah satu makam yang disinyalir sebagai makam milik orang tua Rahayu. Sembari membawa patahan sisir yang sudah dipatahkan sebelumnya, Dini memberanikan diri untuk melakukan ambisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Sumantri kepada orang-orang yang telah membuatnya hancur berantakan. Matanya tertuju kepada sebuah kuburan baru. Dini tahu bahwa ciri-ciri yang sangat mudah adalah dengan kuburan baru yang memang menjadi kunci utama untuk mengetahui papan nama yang bernama Suryani tersebut. Langkah kakinya benar-benar dipercepat. Dia kemudian tiba di waktu yang sangat cepat di makam baru itu. Papanya bertuliskan sebuah nama yang bernama Suryani. Dini kemudian menancapkan sisir tersebut ke tanah kuburannya. Dia kemudian bangkit dan segera pergi meninggalkan pemakaman itu. Hatinya sudah tidak tenang, jiwanya juga sudah tidak mulai nyaman. Dini merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, dia mendengar suara langkah kaki melambat dari arah belakang. Saat dimana dirinya terhenti, suara langkah kaki itu juga ikut terhenti. Siapa yang mengikuti aku? Nak, Simbah ikut. Dini sadar, yang mengikutinya dari arah belakang adalah sosok Mbah Suryani yang sudah terbebaskan. Dini tidak memperdulikan kalimat itu. Dia kemudian melanjutkan lagi langkahnya dan meninggalkan pemakaman dengan penuh ketakutan. Semua sudah dimulai. Sumantri juga sudah siap untuk menciptakan dendamnya. Dia sama sekali tidak takut jika kebebasan para sosok korban Ngunduchiwo menjadi membahayakan. Pertama-tama, Sumantri mengarahkan teror mematikan itu kepada keluarga dari Bi Imah.
Tepat di malam itu, Bima dan Cici sedang tertidur. Mereka berdua merasa ada yang datang hingga mengetuk pintu rumah depannya dengan sangat kencang. Bima pun terbangun dari tidurnya. Dia kemudian memeriksa bagian depan rumahnya dan saat pintu dibuka, Bima tidak menemukan apapun. Namun, saat di mana Bima menutup pintu dan membalikkan badannya, dia terkejut saat mendengar suara aneh dari dalam kamarnya. Cici, kamu kenapa, Duk? Tiba-tiba, pintu kamar mendadak tertutup. Bima segera berlari untuk menggapai pintu kamar dan berusaha untuk membukanya. Dari dalam kamar, Bima hanya mendengar suara rintihan dan teriakan sakit dari Cici. Perlahan, Bima pun ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia kemudian mengintipnya lewat lubang pintu, dan hal yang mengerikan terlihat saat dimana Cici sedang dicekik oleh demit manten tersebut. Cici! Bima mencoba untuk mendobrak pintu kamar, namun tenaganya tidak cukup kuat untuk membuka kamar tersebut. Bima hanya menangis. Ia bahkan tidak bisa melakukan apapun kecuali melarikan diri dari target berikutnya. Saat dimana Bima ingin pergi, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Lalu keluarlah seorang wanita dengan mulut yang sudah bersimbah darah dengan tatapan yang sayu. Cici, siapa selanjutnya? Tubuh Cici bergerak dengan cepat. Dia bahkan mampu menarik tubuh Bima sebelum Bima menggapai pintu gagang. Tubuh Cici bergerak dengan cepat. Dia bahkan mampu menarik tubuh Bima sebelum Bima menggapai gagang pintu depan. Tubuh Bima diseret hingga masuk dalam kamar mandi. Sosok tersebut kemudian mengangkat tubuh Bima yang sudah merintih kesakitan ke dalam bak mandi. Bersamaan dengan itu, Cici yang sedang dirasuki melakukan hal yang sama. Dia kemudian masuk ke dalam bak mandi tersebut dan menenggelamkan diri bersama dengan ibunya. Bima mencoba untuk menggapai bagian atas bak mandi, akan tetapi kepalanya benar-benar ditekan oleh tangan Cici yang saat itu sedang dirasuki oleh sosok demit manten. Perlahan, warna air di dalam bak mandi pun berwarna merah pekat darah. Mereka berdua tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Korban selanjutnya mengarah kepada keluarga Pranowo. Akan tetapi, ketiganya sudah benar-benar berada di ruangan tepat di mana ritual ngunduh jiwa dilakukan. Bunda, kita harus bagaimana? Tanya Bagus. Bunda tidak tahu. Demit manten sudah kehilangan kendalinya. Si brengsek itu ingin membalaskan dendam kesumatnya. Mereka bertiga tidak melakukan apapun kecuali saling berpegangan tangan dengan kedua kaki yang berada di dalam lingkaran melati. Namun, teror pun dimulai lebih cepat dari dugaannya. Seluruh lampu di rumah mewah itu mendadak padam dengan seketika. Lalu, dari luaran terdengar suara tangisan seorang wanita. Bagus seperti mengingat tangisan itu. Tangisan dari seorang wanita yang dia kenali. Rahayu. Dia bukan Rahayu, Bagus. Dia demit manten, teriak Bunda Melati. Tidak berselang lama, kaki Bunda Melati ditarik hingga dirinya keluar dari lingkaran melati itu. Kepalanya membentur keramik hingga darah segar mengucur dengan derasnya. Bunda! Bagus berusaha untuk tidak melepaskan pegangan tangannya. Akan tetapi, jika dirinya tidak melepaskan pegangan tersebut, niscaya dia juga akan terseret. Lepaskan Bagus! Teriak Pak Pranomo. Gak akan! Bunda gak boleh mati! Lepaskan! Jika tidak, tubuhmu terseret! Dengan pasrahnya, Bagus pun melepaskan pegangan tangan Bunda Melati. Lalu, yang mereka dengar hanyalah suara benturan tubuh ke arah tembok lengkap dengan amarah dari demit manten. Pak Pranomo berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya dan juga anaknya dari target selanjutnya. Dia pun berusaha mencari cara untuk mengalahkan demit tersebut. Pak, kita harus bagaimana? Sabar, kita tidak boleh keluar dari lingkaran. Belum usai Pak Pranomo melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba tubuh Bagus mengeluarkan banyak darah dari bagian lehernya. Terlihat sebuah tangan yang sedang mendekap tubuh Bagus dari arah belakang. Bapak, tolong, aku. Brok, tubuh Bagus kembali ditarik. Hal yang sama seperti Bunda Melati. Tubuh Bagus dibenturkan di tembok hingga tewas. Dan terakhir adalah Pak Pranomo. Tidak seperti keduanya, Pak Pranomo ini diberikan kesempatan untuk keluar dari ruangan. Akan tetapi, saat dimana dirinya hendak keluar dari rumah, tiba-tiba muncul beberapa wanita dengan pakaian layaknya pengantin. Wanita-wanita tersebut adalah korban dari kejahatan Pak Pranomo yang dijadikan sebagai tumbal dari ritual ngunduh jiwanya. Pak Pranomo tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Dia kemudian kembali ke ruangan yang sama. Namun, saat dimana dirinya memasuki ruangan tersebut, dirinya telah melihat fenomena aneh di mana anak dan istrinya sedang terduduk sembari menatap ke arah cermin. Melati, Bagus, kalian masih hidupkah?
Langkah Pak Pranomo melaju perlahan ke arah cermin tersebut. Namun, belum juga tiba di lokasi yang dituju, tiba-tiba kepalanya dicengkram dari arah belakang dan kemudian dipaksa untuk diputarkan ke bagian belakang. Krek! Tubuh Pak Pranomo ambruk, dia tewas dengan bagian kepala yang sudah berpindah posisi belakang. Kini Sumantri yang berada di dalam rumah Mbah Sur harus menanggung semua beban yang dirasakannya. Mulutnya tiba-tiba keluar darah yang tidak sedikit. Kedua matanya memerah, ia ingin menyelesaikan semuanya karena semua orang yang memang dijadikan target olehnya sudah terbunuh. Rahayu, aku sudah tunaikan janjiku padamu. Mereka yang telah membuatmu menderita, telah aku singkirkan semuanya. Akan tetapi, semua belum usai. Kini, Sumantri merasakan sendiri akibat dirinya telah melepaskan kendalinya terhadap demit manten. Aku harus ke kuburan Rahayu. Aku harus melepaskan sisir yang menancap di tanah kuburannya. Sumantri keluar dengan mulut yang sudah bersimbah darah. Kepalanya terkadang merasakan pusing yang sangat kuat hingga dirinya kehilangan kesadaran. Belum juga dirinya tiba di ruangan depan, tiba-tiba Sumantri mendengar suara langkah pelan dari arah belakangnya. Suaranya mirip seperti suara langkah calon mertuanya itu, Mbah Sur. Tubuh Sumantri mendadak merinding. Dia bahkan tidak menyadari jika Dini telah melakukan sebuah kesalahan. Dini menancapkan patahan sisir itu juga kepada makam Mbah Suryani. Dengan begitu, sosok Mbah Suryani bebas seperti halnya sosok Rahayu dan juga yang lainnya. Mantri, kamu mau kemana? Suaranya semakin membesar. Sumantri pun berusaha untuk melawan ketakutannya sendiri. Ia memberanikan diri untuk menengok ke bagian belakang. Akan tetapi, sosok yang dituju tidak ada. Sosok Mbah Sur menghilang. Pikir Sumantri itu hanyalah khayalan semata. Namun, dari arah belakang, lehernya dicekal dengan sangat kuat hingga tubuhnya ditarik ke arah pintu depan. Sumantri berusaha untuk menggapai pintu itu. Akan tetapi, apa yang terjadi saat ini adalah karma yang dia dapatkan saat mengunci Mbah Sur saat dirinya terbunuh oleh demit manten. Perlahan, tubuh Sumantri tidak bergerak lagi. Nafasnya sudah habis, nyawanya tidak tertolong. Sumantri tewas seperti orang-orang yang mengabdikan diri terhadap ngunduh jiwa. Malam kelabu memenuhi dua desa yang bersebelahan, Desa Wongso dan Tejokromo. Banyak korban yang berjatuhan dengan cara yang mengenaskan. Kini, tersisa CK dan Ibu Sumi serta Pak Sumardi yang mencari cara agar bisa mengingat kembali sosok-sosok yang mengganggu CK dan juga keduanya. Mereka berdua pun menuju ke arah kuburan keluarga JK. Kenekatan ini tercipta agar semua permasalahan menjadi selesai. Saat ketiganya tiba di area pemakaman, ketiganya langsung menemukan petahan sisir yang menusuk di tanah kuburan masing-masing keluarga JK. Ibu Sumi segera mencabuti semua petahan sisir yang tertanam di tanah kuburan keluarga JK. Sudah selesai, ucap Ibu Sumi. Pak Sumardi dan JK terkejut saat Ibu Sumi dengan beraninya mencabuti petahan sisir itu tanpa ada halang dan rintangan. Kini mereka bertiga pulang ke rumah JK dan menginap di sana. Karena waktunya sudah sangat malam, mereka berdua menginap di rumah JK. Bu, Pak, kalau ada apa-apa, ketuk pintu saya saja ya. Nanti kamar Mbah Wati boleh dipakai. Mereka berdua pun berencana untuk menempati kamar Kusumawati. Saat kamar dibuka, di dalam kamar tersebut sudah terdapat sebuah cermin pemberian dari Bunda Melati lengkap dengan sisirnya. Ibu Sumi hanya melihat itu dan mencoba untuk duduk di kursi tepat di mana di hadapannya sudah berdiri tegak sebuah cermin yang sangat indah. Perlahan, Ibu Sumi mengambil sisir dan menyisiri rambutnya dengan ekspresi wajah yang cukup aneh. Pak Sumardi yang melihat tingkah aneh istrinya mencoba menanyakan secara baik-baik. Bu, Ibu kenapa? Tidak lama kemudian, lampu mendadak mati dengan seketika. Ibu Sumi berjalan keluar dari kamar. Pak Sumardi mencoba untuk menahan istrinya. Akan tetapi, langkah Ibu Sumi jauh lebih cepat. Jika, teriak Pak Sumardi. Jika segera keluar dari kamarnya, ia menyadari ada sesuatu yang aneh yang terjadi kepada Ibu Sumi. Ibu kenapa Pak? Dia kerasukan demit manten. Jika langsung teringat dengan sesuatu yang ia bawa dan dia kembali letakkan di kamarnya sang kakak. Pasti karena sisir dan cermin itu. Jika meminta kepada Pak Sumardi untuk mengejar Ibu Sumi, sedangkan dirinya, ia ingin menghancurkan semua barang-barang yang masih tersisa dari media ngunduh jiwa itu sendiri. Bersamaan saat Pak Sumardi mengejar langkah Ibu Sumi, dia mendengar suara langkah kaki mengarah ke kamar mandi. Bu, Ibu ada di dalam kah? Dari dalam kamar mandi, Ibu Sumi teriak kesakitan. Dia benar-benar seperti disiksa oleh sesuatu yang ternyata sudah mengikat tubuhnya. Pak, Bapak, tolong! Bu, Ibu! Pak Sumardi berusaha untuk mendobrak pintu tersebut, sedangkan CK, dia perlahan menghancurkan cermin dan mematahkan sisir riasan pengantin tersebut. Jika berhasil JK melakukan itu, niscaya demit yang sedang mengganggu Ibu Sumi akan menghilang selama-lamanya.
Cepat patah, patah, ayo patah, teriak JK sembari berusaha mematahkan sisir riasan pengantin tersebut. Dari dalam kamar mandi, teriakan Ibu Sumi perlahan menghilang. Pak Sumardi memiliki firasat yang kurang baik akan keadaan istrinya. Dia pun berlari ke arah JK. JK yang sedang berusaha mematahkan sisir tersebut terkejut saat mendapati Pak Sumardi yang menampakkan wajah paniknya. JK, kemarikan sisirnya. Kau dobrak pintu kamar mandi. Aku yang mematahkan sisir ini. JK mengangguk paham. Ia pun kembali menuju ke arah kamar mandi dan segera mendobrak pintunya demi menyelamatkan Ibu Sumi. Sedangkan Pak Sumardi, dia berusaha untuk mematahkan sisir tersebut. Dengan sekuat tenaga, dia berteriak sangat kencang untuk menambah kekuatan yang ada di dalam dirinya. Oh! Sama halnya dengan JK, dia juga mendobrak pintu kamar mandi dengan sekuat tenaga. Ia berharap Ibu Sumi masih bisa diselamatkan. Dan tidak lama kemudian, sisir rias pengantin itu patah menjadi beberapa kepingan. Prak! Bersama dengan itu, pintu kamar mandi yang awalnya sulit didobrak kini langsung terbuka. Namun, saat dimana JK melihat bagian dalamnya, tubuhnya langsung ambruk. Dia tidak percaya bahwa hal ini akan terjadi. Menurut kalian nih, ada apa dengan Ibu Sumi? Apakah Ibu Sumi tersadar dari gangguan demit manten itu? Penasaran? Penasaran gak? Sama, saya juga penasaran. Kalau gitu cepat dong kalian klik tombol like-nya dulu. Ayo klik tombol like-nya dan komentar sebanyak-banyaknya agar saya makin semangat untuk membacakan cerita ini kepada kalian gitu ya. Oke, sudah apa belum? Sudah? Oke, kita lanjutkan ceritanya. Pak Sumardi segera berlari ke arah kamar mandi sembari berteriak memanggil-manggil nama JK. Pak Sumardi terkejut saat melihat JK sudah terduduk dan wajahnya benar-benar menampakkan ekspresi rasa takut terhadap apa yang dilihatnya saat itu. JK, Ibu Sumi kemana nak? JK pun menuju ke arah bak kamar mandi. Pak Sumi melangkah lebih dalam. Hatinya benar-benar sudah merasa tidak enak. Pikirannya kacau balau. Dan saat dimana dirinya berdiri tepat di hadapan kamar mandi, Pak Sumardi langsung meneteskan air matanya secara perlahan. Dia dengan jelas melihat sang istri sudah tenggelam di dalam bak mandi dan menjadi korban terakhir dari ngunduh jiwa. Sumi, JK segera bangkit. Dia kemudian memeluk tubuh Pak Sumardi dengan pelukan yang sangat erat. Pak Sumardi mengucapkan sebuah kalimat perpisahan terhadap istrinya yang sudah meninggal dunia itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. JK mengikuti perkataan Pak Sumardi. Ia mengucapkan kalimat yang sama sebagai bentuk perpisahan terhadap Ibu Sumi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam itu malam yang sangat dipenuhi kesedihan. Pak Sumardi gagal menyelamatkan istrinya, yaitu Ibu Sumi, dari jeratan ngunduh jiwa. Perasaan yang sama pun terjadi pada JK. Dirinya merasa kehilangan sosok ibu angkatnya yang telah memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Desa Tejokromo. Pagi itu, warga desa Tejokromo berkabung. Mereka tidak menyangka akan kehilangan sosok Ibu Sumi yang telah membantu banyak warga setiap kali ada jenazah wanita yang meninggal dunia. Lantunan kalimat tarjih terus didengungkan. Pak Sumardi kini melakukan tugas akhirnya. Ia ingin memandikan jenazah istrinya sebagai bentuk terima kasihnya atas segala perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama. Pak Sumardi benar-benar tidak bisa menahan rasa sedihnya. Air matanya beberapa kali menetes tepat di bagian tangan, pipi dan kaki sang istri. Hatinya benar-benar rapuh, serapuh-rapuhnya manakala perpisahan terakhirnya adalah dengan cara memandikan jenazah istrinya sendiri. Selesai dimandikan, Pak Sumardi mengkafani istrinya, lalu menyelesaikan semua tugasnya. Tangis para warga pecah saat jenazah sudah diletakkan di tempat yang sudah disediakan untuk dibacakan bacaan Al-Quran. Serasa sudah selesai, Pak Sumardi pun meminta agar jenazah Ibu Sumi dibawa menuju ke pemakaman, lalu dilakukan proses penguburan. Jenazah pun kemudian dimasukkan ke dalam keranda, lalu kalimat tarjih benar-benar mengiringi perjalanan Ibu Sumi menuju ke tempat peristirahatan sesungguhnya. Bagi Pak Sumardi, ketulusan cintanya kepada Ibu Sumi tidak akan melahirkan dendam atau apapun. Dia bahkan menerima dengan lapang dada akan sebuah perjalanan yang tidak bisa ia tolak kehadirannya. Kematian bukanlah sebuah akhir dari sebuah perjalanan. Kelak, perjalanan selanjutnya sudah menunggu di alam sana. Atas penguburan dari Ibu Sumi, alam pun merasakan kesedihan yang sama. Langit tiba-tiba menurunkan rahmatnya dan hujan memberikan salam terakhir untuk Pak Sumardi. Kini, setelah jenazah Ibu Sumi dikuburkan, mereka berdua sejenak untuk mengobrol. Jika,
Saat kamu melihat Ibu Sumi meninggal, mengapa kamu menangis? Ibu Sumi itu orang baik, Pak. Dia adalah satu-satunya orang yang menenangkanku saat hati dan pikiranku sedang kacau. Syukurlah kalau begitu. Aku sudah menganggap kalian berdua sebagai kedua orang tuaku sendiri. Aku sudah tidak memiliki keluarga lagi. Entah bagaimana aku akan menjalankan hidup dengan tubuh yang tersyok-syok ini. Pak Sumardi segera memeluk JK. Dia menyadari jika JK benar-benar haus akan kasih sayang. Kini kau menjadi anakku. Jangan membenci dirimu sendiri, JK. Kelak kebencian itu melahirkan dendam. JK mengangguk paham. Mereka berdua benar-benar merasa ikhlas paling dalam saat di momen tersebut. Bagi mereka berdua, kematian Ibu Sumi adalah kematian yang benar-benar sangat dinanti oleh alam untuk menuju cepat kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Setelah dirasa telah cukup, mereka berdua pun meninggalkan pemakaman. Namun tepat setelah mereka meninggalkan kuburan Ibu Sumi, mereka mendengar sesuatu dari arah belakang. "Pak, mau ikut aku nggak?" JK segera memeluk tubuh Pak Sumardi. Mereka berdua tahu jika suara itu adalah suara dari Ibu Sumi yang merupakan korban dari ngunduh jiwa itu sendiri. Pak Sumardi meminta kepada JK untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan kuburan tanpa mengikuti arahan dari para sosok ngunduh jiwa itu sendiri. Hingga akhirnya, semua yang terikat oleh ngunduh jiwa akan mendapatkan karma sesuai dengan yang dia lakukan semasa hidupnya. Dan cerita pun tamat. Terima kasih kepada semua para pendengar yang sudah mengikuti ngunduh jiwa hingga di penghujung cerita. Silakan buat kalian untuk memberikan komentar, support, dan hal lainnya yang positif untuk memberikan energi baik bagi kita semua. Dan juga khususnya buat penulis ya, Mas Restu, agar terus melahirkan cerita-cerita epic lainnya gitu ya Mas. Akhirnya teman-teman selesai juga ya. Waduh, untuk di part kali ini memang sungguh-sungguh menguras emosional gitu. Saya juga merasakan kesedihan yang mendalam sih gitu saat membaca cerita ini gitu. Jadi feel-nya tuh dapat banget gitu. Tersentuh itu hati saya. Dan itulah teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan dari part 1 sampai 12 ini yang cukup panjang ceritanya. Untuk selanjutnya kita akan membawakan cerita dengan judul yang berbeda. Maka dari itu, stay terus di channel Dimensi Mimpi. Terima kasih. Saya di sini undur pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.